seperti apa menurut Eyang Indonesia saat ini? Ya, sekarang ini gejolak dari bumi pertiwi kita ini tidak seimbang, ya. Amburadul. Semuanya ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi bagaimana kita mau ngomong bagaimana ke depannya? Kita belum tahu, sampai saat sekarang aja masih banyak demo. Dan kita ini masuk perangkap benang ruwet. Ya. Jadi mau satu-satu dipilah-pilah. Ya. Kita itu harus pandai mencikapi semuanya. Jangan sampai kita tuh terprovokasi, ya. Mudah diadu domba kepada anakku semua para mahasiswa, ya. Kalian memang berjuang demi bangsa, demi negeriku, ya. Jangan sampai bendera Indonesia itu terkoyak, ya. Jangan kau cederai, karena itu adalah pusaka kita, bangsa kita yang perlu kita hargai. Tetapi perjuangan kalian ini banyak sekali yang menunggangi, sehingga kesannya, wow, mahasiswa masa ada penjarahan, ya, masa begini, masa begitu, masih bakar-bakar segala. Oke, mungkin ini persepsi orang awam, ya. Tetapi kita yang hidup sudah lama, ya, dan bahkan yang dulu pernah, ya, duduk di Senat waktu Eyang di Udayana, ya. Waktu zaman Eyang ada 98 itu, mahasiswa Udayana itu nggak ikut demo karena memang orang Bali kan, ya. Nggak boleh kita ada ceceran darah itu leteh, mesti nanti buang sengkala, ya, buang ruatan gitu. Jadi kalau dulu kita tuh dikirimi BH sama celana dalam, berarti mahasiswa yang ada di Udayana itu mahasiswa banci. Tuh zaman dulu. Makanya dipilah-pilah antara fakultas teknik dan sastra dan hukum. Itu nggak boleh bercampur, ya. Memang auditoriumnya kalau dipakai acara-acara satu, cuma nggak boleh mereka gabung seperti itu. Tapi kalau sekarang Eyang ucapkan salut luar biasa, karena mahasiswa dari mana-mana seantero Nusantara ini berkumpul padu menjadi satu, ya, menyuarakan suara rakyat, di mana rakyat kita yang setengah mati, ya, berjuang, sudah tua-tua masih dorong gerobak. Ada yang untuk mencari makan aja masih cari jadi pemulung, ya. Ketimpangan, ketidakkeseimbangan dari mata kita nyata ini itu sudah sangat luar biasa. Apalagi dengan mata batin, ya, kita mesti menangis. Bagaimana yang di sana kita ngelihat waktu mereka rapat dansa-dansi itu ada loh, kita semua ngelihat. Memang di TV jarang, ya, yang ngelihat, tapi ngelihat di snack ada, ya, di berita, ya, semuanya ada. Jadi ini sangat luar biasa, ya. Bagaimana kita mau ke depannya, karena tidak ada keseimbangan, ya. Ini maaf, ya, ini karena politik, ya. Jadi mohon maaf para brimob, mungkin brimob yang ada di situ mungkin 1-2 orang aja, yang lain itu penunggang liar, penunggang yang tidak tanggung jawab, kan 6 orang tuh. Jadi itu penunggang liar, berarti kita sudah ditunggangi. Seandainya mereka takut digebukin sama massa segitu banyaknya, itu yang dipakai itu tank loh, baja, dibom aja mental, ya. Kenapa mesti dilindas? Apa memang harus dibikin suasananya makin keruh? Harus ada dikorbankan jadi tumbal, ya. Jadi kita ini yang masih punya pemikiran, ya, punya nalar, kita harus garis bawahi, kita harus cermat. Karena kalau enggak, kita itu terombang-ambing, ya, karena berita-berita yang ada
di berita-berita kecuali Kompas atau TV One ya, mungkin ada kebenarannya. Tetapi berita-berita yang di Snack, di TikTok atau banyak hoaknya daripada benernya. Ya. Jadi kita harus cermat, padahal nggak semua orang sekarang ini bisa ngeliat TV, paling dengan HP ya, sambil jalan, sambil dilihat. Tapi ini kacau balau. Negeriku menangis lara ya. Ya, di Ibu Pertiwi ini sedang sakit ya. Jadi aku himbau kepada para mahasiswa semuanya yang juga bersyukur dan berterima kasih karena suaramu kalau tidak menggelegar, kita sebagai rakyat biasa ini tidak akan pernah didengar ya. Tapi suaramu satu nyawa hilang ini membuahkan catatan emas tersendiri bagi nilai-nilai bangsa ya. Jadi kalau pandangan Eyang bagi para senat yang ada di seluruh Indonesia itu harus didaftar nama-nama yang ikut ya, terus dijadwal sampai jam 10 sampai jam 7 malam sudah harus habis mahasiswa. Jangan menunggangi nama mahasiswa sayang, kasihan. Kita belum tentu ya lulus sarjana kita dapat pekerjaan. Karena pekerjaan sekarang kita S2 pinter nih, belum tentu dapat pekerjaan kalau kita tidak punya koneksi. Ini Eyang berkata seperti ini karena banyak orang yang mengeluh sudah ngelamar kemana-mana Eyang tapi belum dia bisa jadi ojol. Betapa mirisnya Indonesia ya. Katanya akan memberikan lapangan pekerjaan apa? Nah, ini mungkin saking marahnya mereka sehingga meledak semacam ini. Itu jangan disalahkan. Karena mereka sudah mutah, tidak kuat menahan sakit perut yang terlalu kembung ya, sehingga harus dimutahkan. Nah, inilah kejadiannya. Eyang, apa? Maaf, ini prediksi Eyang ya, maaf. Bukan prediksi dari mana-mana. Kalau pemikiran Eyang, MPR dibakar, DPR dibakar, kantor-kantor pemerintahan dibakar ya. Ini pengisuan memang betul, pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena IKN itu udah siap. Ibu kota negara Indonesia itu ada di IKN. Mungkin akan dipindahkan ke sana. Ya. Bisa jadi loh itu. Karena kan kalau kita membangun untuk gedung DPR lagi, untuk MPR lagi, jadi kan masih lama untuk membangun ya. Sementara karena belum ada ini IKN yang sudah siap dipakai, dipergunakan, tapi cruise-nya nanti akan lebih mahal karena jam terbangnya, kecuali orang-orang itu di sana ada mes seperti itu ya sayang ya.